Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Akhlak Terhadap Negara. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Saya Rizky Susilowati dengan NIM 202206110415. Nama saya Tia Fairuz Damalika Razani dengan NIM 20220610421. Saya Khairia Prasetyanise dengan NIM 202206100422. Nama saya Rindi Permata Turki dengan NIM 202206100425. Saya Miftah Farid dengan NIM 202206100427. Perkenalkan, saya Jessica Sabil Farica dengan NIM 20220610429. Saya Muhammad Zidan dengan NIM 202206100433. Baik, langsung saja kita mulai di sini. Ya, di sini ada pengertian akhlak terhadap negara. Modernisasi zaman yang semakin berkembang dari suatu ke waktu menuntut manusia untuk memahami akhlak secara esensial, dalam arti bahwa manusia memahami akhlak bukan hanya sebagai sikap dan perilaku, melainkan diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak dalam bernegara adalah sifat ataupun perilaku terpuji seseorang yang sudah melekat pada dirinya dan diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Contohnya adalah sikap cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan sikap dan perbuatan yang sangat terpuji karena dengan semangat cinta tanah air akan menumbuhkan semangat membangun negaranya, serta membela pada saat ada pihak yang akan merusaknya. Setiap warga negara menginginkan adanya tempat tinggal yang aman dan tentram. Dan sebagai Muslim, sudah selayaknya menampilkan tingkah laku perbuatan yang menunjukkan partisipasinya kepada bangsa dan negaranya dalam upaya mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Dua, yaitu dalil nakli dari akhlak terhadap negara sebagai berikut. Yang berbunyi, innalladzina qara'sona 'alaikal qur'ana la'atuka ibhama'adi qurrabbi a'lam man ja'a bil ahda wa mauhu fi dhalli musyin, yang artinya sesungguhnya yang mewajibkan atasmu atau melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Nah, tafsiran ini berisi cinta tanah air merupakan salah satu sebagian dari iman Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah. Banyak sekali menyebut kata tanah air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkan permohonannya atau dengan kembali ke Mekah. Sahabat Umar radhiyallahu berkata, "Jika bukan karena cinta tanah air, maka akan rusak negeri yang jelek atau gersang. Maka sebab cinta tanah air telah dibangunlah negeri-negeri ini." Perasaan bangga akan pentingnya tanah air merupakan benih yang akan membuat seseorang warga negara rela berkorban serta menjaga untuk kemajuan bangsanya. 3. Dalil akli tentang akhlak. Beberapa pendapat para ahli mengenal pengertian akhlak. 1. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum Al-Din mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 2. Ibrahim Anas mengatakan bahwa ialah ilmu yang membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan dapat ditafsirkan baik buruknya.
Dalil akli tentang negara. Dalam pandangan Islam, negara adalah suatu kehidupan kelompok berkelompok. Manusia mendirikannya bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat, kontak sosial, tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai hafilah Allah Subhanahu wa taala di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanahnya. Oleh karena itu, manusia dalam menjalani hidup harus dengan perintahnya dalam rangka mencapai kesejahteraan dunia maupun akhirat. Azhari 1992. Berikutnya ada contoh perilaku akhlak terhadap negara. Yang pertama, cinta tanah air, yakni cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan bernegara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Kedua, menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Ketiga, demokratis, yakni cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Keempat, bermusyawarah dalam segala urusan dan mengenaikan kepentingan bersama. 5. Disiplin, yakni tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 6. Semangat kebangsaan, yakni cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa lain, negara, di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Yang ketujuh, toleransi, yakni sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Contoh perilaku yang dilarang. 1. Menghalangi orang lain untuk memperoleh kesamaan derajat. 2. Mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang banyak. 3. Melakukan hal-hal yang menimbulkan perpecahan seperti mengadu domba. 4. Hilangnya rasa cinta terhadap tanah air. 5. Intoleransi terhadap keberagaman suku, ras, budaya, bahasa, agama. 6. Mengabaikan pendapat orang lain, minoritas. 7. Tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu. 8. Menghalangi orang lain untuk mendapat penghidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam setiap lini kehidupan. 9. Bersikap sewenang-wenang terhadap sesama. 10. Tidak menghormati dan menghargai orang lain. Saran dan nasihat. Mari kita menyiapkan diri untuk negara meneladani Rasulullah SAW secara total dengan menerapkan seluruh syariat Islam di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia secara total juga. Pilih pemimpin yang memiliki tekad kuat untuk meneladani Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan. Pilih juga pemimpin yang hanya menerapkan aturan Islam secara total dalam bernegara. Kesimpulan, berakhlak terhadap negara itu karena itu adalah perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dan akhlak yang baik juga akan menjadi benteng atau pelindung dalam setiap langkah kehidupan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.